tentang peradaban Jawa dikaitkan dengan kiprah Bani Israel. Ada fakta yang menarik apabila berkunjung ke situs resmi Israel. Misalnya di kantor Perdana Menteri Israel dan kantor Kedutaan Besar Israel di seluruh dunia, terpampang nama ibu kota Israel, Java Tel Aviv atau Jawa Tel Aviv. Dan mahkota Robi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa dunia, antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila seseorang dikatakan orang Jawa, berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulu dipakai untuk menyebut seluruh wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia, sebanyak 6 jenis fosil, 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa, yang telah menjadi cerita turun-temurun, bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di karangan guru Hindustan dan guru Buddha adalah Betara Guru Janabhadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran Milatul Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra dan membagikan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India mereka menamakan ajaran Hindu, di Cina mereka menamakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan Al-Quran, ternyata sosok Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, dosen Matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Sabah. Sejatinya, Prince of Sabah atau Ratu Bilqis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal dengan patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai model dan berambut keriting. Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting.
Tetapi faktanya, justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim yang sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub dalam Al-Quran yang menggunakan nama depan Su hanya Nabi Sulaiman, dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya yang juga bernama depan Su, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo, serta meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari Nabi Daud yang dikatakan di dalam Al-Quran dijadikan khalifah di bumi, yaitu menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud juga dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi atau membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara ini, yang terkenal sebagai Raja Gunung adalah Syailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Syailendra berasal dari kata Syaila dan Indra. Syaila yang berarti gunung dan Indra yang berarti raja. Sebenarnya, Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang hanya terdiri dari 12 suku. Tapi mereka menamakan diri suku yang ke-13, yaitu suku Khazar, yang asalnya dari Asia Tengah, hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisi suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia, sedangkan Yahudi yang asli telah menggila, yang dikenal sebagai suku-suku yang hilang atau The Lost Tribe, yang mana mereka pergi ke timur dan banyak menuju ke The Promised Land, sedangkan The Promised Land sendiri adalah Indonesia. The Promised Land adalah tanah yang dijanjikan. Selama ini orang-orang mengenal The Promised Land adalah Palestina, namun sesungguhnya The Promised Land adalah Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Bani Israel menargetkan Indonesia, karena menurut mereka Nusantara adalah saudara-saudara mereka dari suku-suku yang telah hilang.